Istana turun tangan, laporan dilayangkan. Bukti bukan hanya penghinaan. Fix kali ini Roky Gerung bakal diciduk. Tim hukum PDI Perjuangan ternyata membawa banyak bukti, lebih banyak dibandingkan soal isu penghinaan. Mereka membawa banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa ternyata Roky Gerung ini melakukan penyebaran berita palsu atau berita bohong, sehingga pelaporannya itu nggak harus Pak Jokowi, bisa dari PDI Perjuangan. Sehingga ketika banyak dari kita hanya fokus kepada penghinaan gitu ya, terkait pernyataan Roky yang viral di mana-mana itu, ini PDI Perjuangan menyiapkan banyak sekali bukti, dan saya yakin mereka sudah mendengar atau menonton pernyataan atau video Roky Gerung secara full. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya. Ya. Apa itu? Istana akan melapor ke polisi kan, Pak? Oh, ya. Kalau perlu Muldoko akan laporan. Kan begitu. Buntut dugaan penghinaan oleh pengamat politik, Roky Gerung kepada Presiden Joko Widodo mendapat sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Bahkan, Muldoko mengaku mendukung langkah relawan Indonesia Bersatu untuk melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya pada Senin 31 Juli. Selain itu, Muldoko mengatakan jika perlu dirinya yang akan maju untuk melaporkan Roky Gerung. Saat disinggung terkait apakah istana akan melaporkan Roky Gerung ke polisi, Muldoko tak menjawab secara jelas. Ia hanya memberi jawaban singkat sembari tertawa meninggalkan awak media. Namun ia sempat mengatakan bahwa jika perlu dirinya lah yang melaporkan Roky Gerung ke polisi. Muldoko juga mengatakan bahwa tindakan Roky Gerung sudah tidak bisa ditoleransi. Muldoko menilai Roky Gerung bak robot, pintar tapi tidak punya hati. Ia mengatakan apa yang dilakukan sudah masuk dalam kategori menyerang pribadi Jokowi. Muldoko berharap agar penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku. Muldoko bahkan sampai mengingatkan Roky Gerung untuk tak mengganggu Presiden Joko Widodo, sebab hal itu dinilai menghina kehormatan seorang presiden. Muldoko juga meminta agar Roky Gerung tidak main-main dengan sikapnya. Menurutnya, seseorang yang mempunyai intelektual harus bisa memberikan suri tauladan yang baik. Meski demikian, soal rencana relawan Jokowi menggelar unjuk rasa, Muldoko menyatakan hal itu boleh dilakukan sepanjang mengikuti aturan. Melihat hal ini, tentu apa yang disampaikan oleh Roky Gerung sudah tidak bisa ditoleransi. Roky Gerung itu sudah menabuh genderang perang. Dia dan kelompoknya ingin memenangkan capres tertentu dengan lewat intimidasi jalanan. Semua tahu Gerung itu piaraan siapa. Siapapun yang didukung Gerung CS dipastikan akan dibikin kalah dalam Pilpres nanti. Hinaan Roky Gerung sangat menyerang marwah presiden sekaligus pribadi Pak Jokowi. Seharusnya lembaga yudikatif dan kepolisian harus bertindak sebelum masa yang bertindak. Manusia yang punya moral, punya akhlak pasti akan menjaga perilaku dan perkataannya, menjaga langkahnya, menjaga mulutnya. Tapi orang macam Roky Gerung yang tak memiliki agama tentu tidak memiliki akhlak. Melihat ketegasan KSP Muldoko, saya rasa Roky akan panik. Ini terbukti, Roky langsung ngeles dengan mengatakan bahwa konteks kalimat yang dia ucapkan adalah kritiknya terhadap program IKN. Dia bilang statementnya tak lebih dari pandangan politik. Menurut Roky, bajingan dianggap sebagai orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya bajingan. Karena itu disebut kusir gerobak sapi itu bajingan. Sungguh speechless. Tapi saya anggap normal kalau orang sedang panik. Mungkin sudah meriang panas dingin sehingga berusaha membuat definisi baru dari kata bajingan. Jangan munafiklah, jadilah konsisten. Roky Gerung bakal lebih dapat respect jika dia tetap pada pendirian dengan kata bajingan tolol itu. Tidak usah pelintir sana-sini sehingga kelihatan munafik. Dia yang ngomong, dia juga yang artikan sendiri semau dia. Kalaupun kata bajingan seperti yang dia bilang, bagaimana dengan kata tolol? Apakah ada makna lain dari kata tolol itu? Atau mungkin bagi dia, tolol itu maknanya pintar dan cerdas? Kalau disambung dengan satu frasa yaitu bajingan tolol, penjelasan Roky malah makin tidak nyambung. Masa orang yang katanya pintar tapi ngelesnya tidak pintar sih? Mungkin ada benarnya Roky Gerung kali ini harus diberi pelajaran. Ini memang sudah keterlaluan, karena memang ada niat untuk melakukan penghinaan.
Berkali-kali dia mengolok-olok pemerintah seolah dia itu lebih hebat dari pemerintah. Selama ini dia lolos dan merasa kebal. Bagaimana kalau menurut Anda? Tegas, Mahfud MD bongkar fakta Jokowi. Kalau setuju Rocky Gerung bisa ditangkap, tinggal menunggu waktu. Rocky siap dikandangin. Dia dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, Egy Sujana juga hukum. Masa negara diam aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait dengan pernyataan Rocky Gerung atas Presiden Jokowi. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal sikap pemerintah terkait dengan pernyataan Rocky tersebut. Mahfud pun menegaskan pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan, jadi itu bisa diperkarakan karena masuk dalam penghinaan. Terkait penghinaan, Mahfud MD memberikan contoh pada pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan Zainal Ma'arif pada 2007 silam. Ex-wakil ketua DPR itu dilaporkan karena pernyataan yang menyebut SBY pernah menikah sebelum masuk Akmil. Tapi Presiden Jokowi belum mengadu. Lebih lanjut, meski merupakan delik aduan, ia berpendapat kasus itu bisa saja berkembang dan diproses lebih lanjut karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di media sosial dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky itu bisa diadukan, terutama oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga bisa bersikap seperti yang dilakukan SBY dengan memperkarakan orang yang memfitnahnya. Maka dari itu, Rocky Gerung tinggal menunggu waktu saja, entah besok atau lusa, Presiden akan mengadukan Rocky Gerung. Jika melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membagi delik aduan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan relatif dan absolut. Pertama, delik aduan relatif. Yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah delik-delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga sebagaimana ditentukan dalam pasal 367 KUHP. Dalam konteks delik aduan relatif, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan sasarannya, delik aduan relatif dapat dibelah. Kedua, delik aduan absolut. Yang dimaksud delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Sehubungan dengan penuntutan akan peristiwa, diterangkan bahwa semua pihak yang terlibat, baik melakukan, membujuk, membantu, dan lainnya harus dituntut. Berbeda dari penjelasan delik relatif, delik absolut tidak dapat dibelah. Jadi Rocky Gerung sudah sah dan bisa menjadi tersangka jika diadukan. Sebelumnya, kelompok relawan Jokowi melaporkan dugaan penghinaan Rocky Gerung lewat pernyataan bajingan tolol ke Barreskrim Polri Senin 31 Juli. Laporan itu ditolak dan hanya dianggap sebagai aduan. Ada pula kelompok relawan lain yang melaporkan Rocky Gerung serta Refli Harun terkait hal sama ke Polda Metro Jaya di hari yang sama. Laporan itu diterima dan langsung diproses hari itu juga dengan memeriksa pelapor serta dua saksi. Laporan terdaftar dengan nomor LP-B-4-5-9-7-2023-SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 31 Juli 2023. Rocky Refli dilaporkan karena dugaan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud agar hal tersebut diketahui secara umum atau pencemaran nama baik dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp450.000. Jadi siap-siap saja, tinggal menunggu waktu Rocky mendekam dalam penjara. Bagaimana menurut Anda?